Oke, selamat pagi brother sister. Pasti di sini kita masih menunggu bagaimana kabar terbaru dari pemerintah. Eh, Memang kalau brother sister bosan sih memang di rumah, tapi kita harus mematuhi apa yang pemerintah katakan. Sama seperti khotbah Ricky sebelumnya yang telah membahas tentang bagaimana kita patuh terhadap pemerintah dan kita juga melakukan apa yang pemerintah katakan terhadap kita. Sebelumnya brother sister, supaya kita bisa aku share firman Tuhan sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih yang bertata di kerajaan surga, aku mengucap syukur Tuhan buat kasih karuniamu Tuhan yang masih sampai saat ini Engkau berikan kepada kami Tuhan. Mungkin tidak sedikit dari kami Bapa merasa khawatir, merasakan takut, cemas juga Bapa. Bagaimana untuk menghadapi pandemi ini Bapa? Kami gelisah, kami takut. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap apapun Tuhan Kau berikan kepada kami Tuhan, itu adalah suatu hal yang kami boleh belajar lagi Tuhan. Melihat kasih Engkau, melihat penjagaan Engkau Tuhan, melihat perlindungan-Mu Tuhan juga terhadap kami Tuhan. Thank you Bapak, rasanya juga Bapak kami bisa kembali Tuhan diingatkan supaya kami selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Bersyukur juga Tuhan buat orang-orang yang telah menciptakan teknologi sehingga kami bisa memakai kecanggihan pada sahabat saya Tuhan, sehingga walaupun kami juga jauh Bapak kami bisa melihat kasih Engkau, melihat firman Engkau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengar sedikit dari firman Tuhan, berkata juga aku yang akan mungkin sharing Tuhan bagaimana apa yang aku dapat dari satu tuku, mungkin aku juga apa yang aku pelajari Tuhan. Mungkin Tuhan apa juga yang telah aku tahu juga Tuhan, sehingga kami juga bisa sama-sama saling belajar Bapak. Thank you Tuhan buat hari ini Tuhan, sehingga kami juga bisa selalu Tuhan dekat kepada Engkau, membangun hubungan yang baik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Berkata juga nanti saya Tuhan yang mau men-sharing firman Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara terhadap aku supaya aku juga bisa menyampaikan firman Engkau dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, brother sister, kita akan mengulang kembali pelajaran kita dari buku Titus. Sebelumnya pasti kita sudah berulang kali mungkin membaca ayat firman Tuhan ini. Tetapi walaupun kita mungkin udah masuk satu di buku Roma, tapi aku ingin mengingatkan kembali atau mungkin mereview kembali apa yang telah kita baca atau mungkin apa yang telah kita dapat dalam firman Tuhan kali ini. Saya akan membacakan dari buku Titus 1 ayat 1 buku Titus 1 ayat 1 sampai 9 ayat 1 sampai ayat 16. Di sini dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, kalau aku belajar dari firman ini saudara, ketika memang benar banyak orang di luar sana mungkin mereka hanya bisa berkata, aku percaya Tuhan, aku takut pada Tuhan, tapi berbeda dengan apa yang
lakukan dia, apa action dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau kita pernah mendengar kata lain di bibir, lain di hati, ini menunjukkan orang-orang yang sering sekali menyatakan kebaikan, menyatakan sesuatu yang baik. Misalnya seseorang ini cakap, atau cakap dalam arti dia pintar berbicara, atau dia mungkin memiliki talent dalam dia public speakingnya, yang itu membuat dia dilihat orang menjadi seorang yang wow, dia ini pintar ya berbicara, dia pintar ya ngomong di depan umum. Tetapi kalau kita melihat dari kehidupannya atau mungkin kehidupan sehari-hari, berbanding terbalik. Dia adalah seorang, mungkin dia berkata dia adalah orang-orang yang jujur, dia berkata dia orang yang pintar, dia berkata dia orang yang mungkin rajin, tapi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan dia. Misalnya dia di sekolah, dia tidur-tiduran, malas-malasan, atau mungkin dia di kampus titip absen. Nah ini kita sering mendengarkan ini sebagai orang yang munafik gitu. Nah, saya mau mengingatkan kita semua, atau mungkin saya sendiri, bagaimana ketika kita melihat teman kita seperti itu, kita merasa sedikit kecewa, sakit hati melihat orang yang hanya bagus di pembicaranya, tetapi apa yang dipikirin dia, apa yang perilakunya itu salah, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, ternyata pada saat itu juga di kereta, pada saat Titus, pada saat pelayanannya itu, kita mengetahui banyak orang-orang kereta yang pada saat itu mereka mengenal Allah, mereka mengakui bahwa mereka takut sama Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan coba? Mereka menipu, mereka melakukan kejahatan, melakukan seks, banyak hal yang itu tidak menunjukkan identitas yang baik sebagai mereka orang yang takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu si Paulus mengingatkan kepada Titus untuk bisa lebih tegas lagi kepada orang-orang kereta. Nah, kita bisa melihat lagi bagaimana dengan wabah virus corona ini ya. Kita melihat bagaimana dengan adanya wabah ini membuat kita diam di rumah, termenung. Jadi kayak seakan-akan kita itu malas, atau mungkin bukan kita, maksudnya banyak orang di luar sana, mereka malas, mereka tidak mau baca ayat Alkitab. Nah, itu membuat saya pribadi menjadi suatu hal yang harus diubah gitu. Itu mindset pemikiran seperti itu tidak harus dilakukan. Jadi di sini benar-benar ketika kita mengatakan mengenal Tuhan, atau kita mengatakan kita takut akan Tuhan, tetapi seharusnya kita malah melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita gitu melalui firman-Nya. Nah, oleh sebab itu, ketika banyak orang kereta yang mereka kehidupannya tidak sesuai dengan ucapan mereka, atau mereka mungkin sudah terlalu pintar dengan banyak hukum-hukum Taurat yang di sana, sehingga mereka mementingkan pengetahuan mereka daripada ajaran firman itu sendiri. Jadi kayak
lebih mementingkan suatu hukum, tapi moral kebaikannya itu atau malah kebenaran firmannya itu nggak ada gitu. Nah, oleh sebab itu Paulus uh, melihat bagaimana si Titus ini uh, memiliki cara hidup yang berbeda di situ. Nah, kehidupan yang berbeda seperti apa? Bukan maksudnya di sini dalam arti kita berkeyakinan, kita percaya sama Tuhan, takut kepada Tuhan. Tapi itu tidak hanya menjadi keyakinan yang hanya terucap di bibir saja, tetapi dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kayak tadi, kita di sekolah tidak nyontek, atau mungkin di kampus kita tidak tipsen. Nah, itu adalah suatu hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan, karena uh, banyak juga orang sekeliling kita yang malah menilai kita dari apa mungkin yang kita kita omongin. Itu mungkin akan dilihat dari sikap dan perilaku kita. Nah, tadi aku juga sempat bilang bagaimana ketika kita seorang murid, kita mengaku bahwa Kristus adalah suatu tren ya, atau mungkin suatu hal yang ya suatu keharusan kita, ya itu tidak hanya menjadi suatu pengakuan yang di keluar dari bibir saja, tapi juga kita itu bisa, atau kehidupan sehari-hari kita itu bisa melakukan kebenaran firman itu sendiri gitu. Nah, mungkin kita sudah bertanya-tanya bagaimana, atau mungkin udah berapa lama kita menjadi seorang Kristen, atau mungkin menjadi seorang murid ya. Ya, jujur saya sendiri menjadi seorang murid udah hampir masuk 2 tahunan. Ya itu tidak uh, menutup kemungkinan, atau tidak bisa dikatakan juga kalau waktu yang begitu lama itu membuat saya bisa bertumbuh dengan cepat, atau mungkin mempengaruhi pertumbuhan rohani saya sesuai dengan usia umur murid saya. Ya, karena yang saya alami waktu hampir 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi butuh proses juga untuk saya untuk bisa selalu bertumbuh gitu. Mungkin kalau saya lihat dalam pribadi saya juga, mungkin ada banyak, atau mungkin ada part juga yang belum saya bisa bertumbuh, atau mungkin belum bertumbuh. Nah, marilah oleh karena itu mungkin banyak dari orang juga di luar sana yang mungkin mereka melakukan seperti apa yang dilakukan pada orang-orang kereta ini. Bagaimana juga aku mau supaya kita juga, atau mungkin aku pribadi juga bisa bertobat ya. Mungkin kita bisa apa ya, meninjau kembali bagaimana bukan hanya suatu ucapan yang perlu diperhatikan, tapi juga bagaimana dengan tindakan kita, perilaku kita. Nah, biarlah kita juga dikenal oleh teman-teman di sekolah kita, atau mungkin di teman-teman di kampus kita. Kita bukan hanya terlihat wah, si Peter murid Yesus karena ucapannya benar. Wah, si Peter murid Yesus karena dia berkata firman Tuhan, berkata kebenaran firman Tuhan. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana dalam setiap tingkah laku kita, pemikiran kita, perkataan kita, cara berpikir kita sebagai murid juga. Itu yang perlu diperhatikan, sehingga banyak orang di luar sana juga tidak hanya menilai dengan apa yang telah kita katakan, apa yang keluar dari bibir kita saja, tapi juga mereka akan melihat, wah, si Peter katanya
pintar, tapi kok IPK-nya segini gitu, contohnya gitu. Jadi aku mau reminder ke kita sebelumnya, sebelum kita juga masuk saat itu ke Roma, masuk buku-buku Roma. Jadi ini mungkin yang terakhir di Titus. uh, aku mau mengulang kembali bagaimana kita bisa hidup yang berkualitas. Kita sebagai murid Yesus, hidup yang bukan hanya hidup semau-maunya atau hidup sehidup-hidupnya aja, tapi juga harus hidup yang berkualitas. Berkualitas dalam arti kita berdampak bagi orang lain, kita berfungsi lah, berfungsi menurut ya dengan keadaan kita, sekitar kita, mungkin di kampus kita, di sekolahan kita, atau mungkin di lingkungan sekitar kita. Nah, terus aku mau mengajak supaya kita mau apa ya, menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ya dengan melakukan kebaikan. Ya, kita banyak melakukan kebaikan, kita demonstrasikan kebaikan itu, karena Tuhan itu adalah Allah yang baik. Kita perlu garis bawahi itu, sebab kita murid Yesus harus senantiasa berbuat baik. Kata terakhir dari saya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau